Halo Paris dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nicholas Kanjari dari kelas 12 Indonesia 24. Dan sekarang saya akan sedikit sharing tentang apa yang sudah saya temukan tentang OFM atau kepanjangannya Ordo Fratrum Minorum. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, akan baiknya kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya OFM itu? OFM adalah sebuah organisasi Katolik yang didirikan oleh Santo Fransiskus Assisi pada tahun 1209. Santo Fransiskus Assisi ini juga dikenal sebagai santo pelindung lingkungan hidup karena kecintaannya terhadap lingkungan sekitar, mulai dari hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar lainnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah OFM dari awalnya berdiri dari 1209 hingga sekarang. Pertama, saya akan membahas masa awal OFM. Sebenarnya Fransiskus Assisi, pendiri Ordo Fransiskan ini tidak ingin secara gamblang, secara jelas ingin mendirikan sebuah organisasi, tapi lebih alih-alih seperti mendapatkan wahyu dari Allah. Dan sebagai respon atas itu, berupa respon spontan, dia memilih untuk mendirikan sebuah perserikatan yang menampung orang-orang yang memiliki visi yang sama untuk hidup bersama-sama bersama orang-orang miskin dengan membagikan cinta kasih kepada mereka. Sebenarnya itulah tujuan awal dari Ordo Fransiskan ini. Namun sering berjalannya waktu setelah Francis Assisi meninggal, jumlah penganutnya semakin bertambah sehingga membutuhkan suatu organisasi yang tetap. Namun ada beberapa orang juga yang tidak setuju dengan hal itu, maka terpecahlah menjadi dua golongan yang setuju dengan pembentukan organisasi baru dan tidak setuju dengan pembentukan organisasi baru. Nah, dua golongan ini terpecah karena perbedaan cara hidup dan perbedaan sudut pandang. Namun sering ada seorang pemimpin, suatu waktu ada seorang pemimpin yang namanya Bonaventura yang kembali menyatukan mereka dengan memberikan wejangan dan nasihat-nasihat tentang bagaimana cara hidup sesuai dengan ajaran Fransiskan. Namun setelah Bonaventura meninggal, kembali pecah lagi. Dan sekarang lebih jelas lagi. Lebih jelas ada yang kehidupan monastik, yang kehidupan lebih ke biarawan-biarawan. Kita sebut ini sebagai kehidupan konventual, dan ada kelompok yang lebih ke pembaru, ingin beradaptasi tetapi tetap dengan sesuai dengan nilai-nilai Fransiskan, yaitu kita sebut dengan observantes. Nah, keduanya sering berjalan waktu semakin bertumbuh, namun juga semakin berkonflik satu sama lainnya. Kalau kita masuk ke bagian reformasi tahun 1517 ya sekarang, di bagian ini terdapat berbagai pembaruan-pembaruan, terutama yang observantes ini, karena konventual ini semakin lama semakin ditinggalkan, dan observantes ini yang mendapat pengakuan dari gereja mengalami pembaruan-pembaruan. Namun juga di observasi terdapat berbeda pendapat juga, ya akhirnya memicu sedikit konflik-konflik di dalam observasi ini. Namun Paus segera menyadari hal ini dan segera menyatukan mereka menjadi OFM, dan OFM ini yang berdiri hingga sekarang. Sekarang saya akan membahas misi yang dilakukan oleh Ordo Fransiskan ke Indonesia sekitar pada abad ke-16. Pada abad ke-16 sebenarnya Ordo Fransiskan ini nunut, istilahnya nunut ke Portugis dan Spanyol yang pada saat abad 16 ini ingin menguasai dunia dengan menjelajah ke berbagai belahan dunia lainnya seperti Indonesia. Sebenarnya kita tahu dari sejarah, maka Ordo Fransiskan ini ikut dengan Portugis dan Spanyol dan mendirikan biara di Malaka dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menawarkan ajaran-ajaran Katolik dan juga ajaran-ajaran Fransiskan kepada Indonesia. Misi pertamanya pada abad ke-16 itu di Indonesia Timur pertama-tama, lalu ke Jawa, ke Maluku, Manado, Makassar, dan Aceh, dan masih banyak lagi. Dan maka dari itu berdirilah OFM hingga sekarang di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Itulah sejarah dari OFM berdiri hingga sekarang, yang sekarang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian spiritualitas dari Ordo Fransiskan ini. Fransiskan ini mengajarkan bahwa meninggalkan dunia itu bukan hanya meninggalkan secara material saja, tapi mereka lebih ke meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan duniawi mereka dan bersama-sama dengan cinta kasih membawa persaudaraan dengan sesamanya. Itulah yang mendasari di Ordo Fransiskan. Jadi kata kunci ada persaudaraan dan cinta kasih. Itulah spiritualitas Fransiskan, dan yang unik tentang mereka bahwa mereka tidak membeda-bedakan orang-orang, tidak membeda-bedakan saudara. Mereka berteman dengan miskin, dengan yang kaya, dengan bangsawan, dengan yang pejabat biasa, dengan orang biasa, dengan warga biasa. Mereka tidak membeda-bedakan, dan mereka jadinya bersahabat dengan mereka semua dan tetap mempertahankan hubungan mereka dengan baik, dan dapat melakukan itu semua dengan menggunakan cinta kasih. Nilai-nilai cinta kasih diterapkan dalam kehidupan mereka. Selain itu kita juga mengenal istilah-istilah seperti minister. Minister itu merupakan suatu
atasan dari beberapa anggota di Perserikatan Ordo Fransiskan itu. Namun minister ini lebih suka disebut sebagai pelayan atau hamba yang melayani dalam perserikatan itu. Selain itu kita juga mendengar tentang kapital. Kapital itu masuk ke hubungan yang dijalin antara anggota-anggota Ordo Fransiskan yang kadang-kadang bisa memuncak ya menjalin kehidupan intim antara anggota-anggota. Setelah itu juga ada juga yang namanya visitasi di mana para minister ini mengunjungi anggota-anggota lain untuk menjalin komunikasi yang lebih baik lagi ya. Dan pada dasarnya semuanya sekali lagi bahwa semua itu didasari oleh cinta kasih. Tanpa cinta kasih mereka tidak dapat melakukan itu semua dan bertahan hingga saat ini. Nah sekarang kita akan masuk ke karya-karya utama dari Ordo Fransiskan atau OFM. Yang pertama mereka pada dasarnya mereka ini sebagai seorang biarawan atau saja romo, tapi mereka lebih suka disebut sebagai pelayan atau hamba yang melayani Tuhan dan melayani sesama. Oh, organisasi yang mengelola mereka ini disebut sebagai Dewan Pimpinan Provinsi yang terdapat di beberapa negara, termasuk Indonesia ini juga memiliki Dewan Pimpinan Provinsi. Yang di Indonesia ini pemimpinnya adalah atau yang disebut Minister Provinsinya adalah Mikael Peruhe, OFM. Selain itu, OFM ini tersebar di 12 paroki di seluruh Indonesia. Tersebar di Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor, Keuskupan Ruteng, Keuskupan ND, dan lain sebagainya. Nah, selain menjadi biarawan yang hidup di paroki-paroki tertentu, mereka juga aktif di bidang pendidikan. Seperti ada beberapa romo-romo yang bekerja sebagai dosen di beberapa universitas tertentu. Tapi pada dasarnya mereka adalah seorang biarawan, seorang romo yang hidup di suatu biara gereja tertentu. Nah, mungkin sekarang kita akan lanjut ke bagian insight nih ya. Apa sih makna hidup yang bisa saya dapatkan setelah mempelajari tentang Ordo Fransiskan, OFM ini? Yang pertama tentu saja adalah persaudaraan, karena persaudaraan yang melandasi semua gagasan tentang Fransiskan itu sendiri. Dari zamannya Fransiskus Assisi yang mendirikannya hingga sekarang. Saya menyadari bahwa persaudaraan merupakan kunci untuk bertahannya Ordo Fransiskan hingga detik ini. Karena itulah dasar yang mendasarinya. Mereka menjalin hubungan persaudaraan yang penuh kasih antara sesamanya dan juga mereka bekerja sama untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi. Dengan persaudaraan mereka tidak membeda-bedakan antara yang kaya, yang miskin, antara yang bangsawan dan rakyat biasa. Mereka hanya satu, Ordo Fransiskan. Jadi memaknai perbedaan sebagai sarana untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi merupakan kunci bagi keberhasilan Ordo Fransiskan ke depannya. Persaudaraan lah yang mendukung semua itu. Selain itu saya juga mempelajari tentang indahnya kesederhanaan. Fransiskan tidak hidup di biara-biara saja untuk berdoa-berdoa setiap hari, tapi juga mereka berlayar, berselancar di hiruk pikuknya kehidupan sosial di tengah orang-orang yang kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Mereka saling membantu, saling tolong-menolong dengan yang lainnya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi bagi sesama. Dan terakhir saya belajar bahwa Fransiskan menghargai namanya kebebasan. Dan itulah yang membuat mereka mampu berkarya, menolong orang-orang yang membutuhkan hingga ke pelosok-pelosok. Terutama saat kita melihat sejarah, terutama saat Fransiskan ke Indonesia ini. Dengan 3 insight yang bisa saya pelajari, saya harap dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk kalian semua yang ingin mempelajari lebih lanjut dan tertarik dengan Ordo Fransiskan bisa mengunjungi link yang sudah saya siapkan di sini. Ini merupakan sebuah buku yang sangat yang sangat bagus tentang lengkap ya tentang Ordo Fransiskan mulai dari awal hingga detik ini. Nah, jadi tadi itu merupakan penjelasan singkat tentang apa itu OFM. Untuk menutup diskusi kita hari ini, saya akan memberikan sebuah bait dari kitab suci dari 1 Tesalonika yang bunyinya, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah sendiri. Semoga kita semua dapat belajar dari Ordo Fratrum Minorum dan bersama-sama aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan memberkati.